Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Pak mengenai pertanyaan demo. Saya pikir kami kan belum, kabinetnya kan baru bekerja, belum bekerja malah kan, ya kita sebagai insan yang beragama, kita melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru ini, ya. Kemudian juga bagi yang mau demo, yaitu hak masing-masing, dan cuman setelah apa namanya, kita bukan bagian daripada yang diumumkan, ya, yang diumumkan tanggal 24 sampai saya mau demo, kita bukan itu, kita berbeda, ya, karena saya apa namanya, saya melihat ada foto-foto beredar tentang bagaimana yang demo ini kemudian berapa namanya ya, mendukung, ya, orang-orang yang pemimpin yang menghasilkan Omnibus Law Cipta Kerja, ya. Jadi ya kami terus terang meragukan demo yang akan dilakukan, gitu, ya. Jangan sampai demo-demo ini juga apa namanya, demo-demo ini mubazir, ya. Yang kedua, karena kalau apa namanya, kemudian demonya itu tidak signifikan, itu kadang-kadang juga akhirnya buruh dianggap hanya, ya, tidak konsisten lah, ya. Karena kalau namanya demo itu, ya, menurut saya harus dikelola dengan cara yang benar, ya, mulai dari massa, ya kan? Karena masalah sangat penting, sehingga kami mungkin pertama akan kita akan menanyakan dulu komitmen menteri baru ini, gitu, ya, menteri baru komitmennya seperti apa, ya. Karena kalau demo tentang upah misalnya, itu kemungkinan tetap teman-teman tetap bersiap-siap untuk demo upah, ya, di seluruh daerah. Kalau itu memang itu, jangan sampai kemudian apa namanya, apalagi ini menyangkut partai, ya, kemudian diklaim bahwa itu bagian daripada demo-demo partai, gitu, ya. Karena itu kita sih juga siap dengan demo, tapi bukan demo yang tahun 24 ini, kayak gitu, ya. Mengenai menteri baru, saya pikir apa namanya, saya berharap, ya, rubahlah, jangan cara-cara seperti dulu, jangan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, ya, pemerintahan Joko Widodo, ya, yang bagaimana hukumnya dipermainkan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai penegak kebenaran, gitu. Maka saya mengingatkan, jangan sampai pemerintahan baru ini juga membuat kisruh-kisruh yang tidak berguna, yang akhirnya produktivitas secara nasional itu menurun. Buktinya adalah separuh kelas menengah sekarang menjadi apa namanya, menjadi kelas bawah, ya, mungkin udah masuk miskin juga,
Saya nggak tahu yang miskin ini mungkin tambah miskin kalau didata dengan benar. Gitu ya, ini yang perlu kita lihat oleh pemerintahan baru ini. Dan terutama di perburuhan itu ada, kita ingin adil, bukan kita main apa namanya menang-menangan, adil lah gitu. Kalau memang perusahaan bisa memberi upah tinggi, kasih upah itu. Jangan ingin untung sendiri, proporsional, adil lah. Nah, itu pemerintah kan yang mengatur ini. Ya, gitu. Kalau dalam dalam upah minimum juga kita itu sudah ada standarnya. Ya, saya berharap tidak menggunakan PP 51 karena itu sudah menurut saya sesat itu. Itu digunakan, rumusan itu dibuat, pokok kenaikan di bawah 1%. Kira-kira gitu dibuatnya, ya kan? Jadi itu rumusan itu, programnya sudah dibuat, pokoknya kenaikan upah itu di bawah 1%, kira-kira gitu. Jangan set seperti itulah. Ya, kita gunakan karena Menteri Tenaga Kerja ini sekarang adalah profesor doktor, maka kita gunakan keilmuan. Kalau menggunakan ilmu, itu pengusaha tidak bisa membantah, buruh tidak bisa membantah, pemerintah tidak bisa membantah. Ya, yang kemudian itu kita menggunakan cara-cara seperti itu, cara-cara yang beradab. Mungkin begitu, ya harapan kita kepada pemerintahan baru. Ya karena saya lihat nih belum bekerja, masih baru mau melatihan militer dulu. Ya nggak apa-apa lah, silakanlah kalau itu. Ya, karena emang pemimpin kalau ada perang dia harus di depan duluan. Ketika damai harus memiliki rakyat duluan. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan semangat militernya ini jangan jadi jenderal kardus. Itu ya, tunjukkan bahwa Anda jenderal beneran. Begitu. Ya, Anda sesuai dengannya. Bahkan dicuplik tuh jam Belanda, apa itu? Inlander dan Honden, ya kan? Dilarang berenang lah, kayak gitu ya kan? Ya, kira-kira itu. Makanya ya kita lihatlah. Tapi kepada seluruh buruh kita siap-siap. Khusus 24 kita tidak akan melakukan apapun. Kira-kira gitu. Ya, Nabi Muhammad tidak melakukan apapun. Dan hati-hati kepada para buruh, jangan sampai kita digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok atau golongan. Begitu. Buruh harus cerdas juga. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan pemerintahan baru dengan pemerintah dengan cara yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.